Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian pada hari ini diambil dari kitab Ester pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai yang ke-17. Akses kepada raja. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak mudah bagi orang biasa untuk bertemu dengan para pejabat tinggi. Semakin tinggi jabatannya, semakin berlapis hierarki yang harus ditembus untuk menemuinya. Para raja negeri timur dikondisikan hanya mendengar berita-berita baik. Mereka memerintah dalam dunia ilusi, sehingga terlindung dari realitas sebenarnya. Mereka tidak dapat diakses oleh sembarang orang. Hanya dengan izin rajalah seorang yang menemuinya dan berbicara kepadanya. Jika seorang mendekat raja tanpa dipanggil, ia membahayakan nyawanya. Anehnya, peraturan itu juga berlaku bagi sang ratu. Hanya perkenanan rajalah yang dapat membuatnya beroleh ampun atas pelanggaran itu. Itulah pergumulan Ratu Ester. Ketika ia hendak menyampaikan persoalan hidup matinya bangsa kepada Ahasiweros. Syukurlah ia dan seluruh umat Yahudi di Puri Susan berpuasa selama 3 hari. Ester menghadap raja dan mendapat perkenanannya. Kita bersyukur bahwa segala raja sekalipun dia maha mulia dan kudus, namun dia juga mengasihi manusia berdosa. Jika mengandalkan keberadaan dan kehebaran sendiri, tak ada yang mampu beroleh akses kepadanya. Syukurnya dia murah hati dan berbelas kasihan. Dia mengutus anaknya jadi pendamaian atas dosa-dosa kita. Melalui iman kepada Kristus, kita menjadi anak-anaknya dan beroleh akses tidak terbatas kepadanya. Terpujilah Allah. Hanya melalui pengorbanan Kristus yang sangat berharga, kita menjadi orang-orang yang berkenan bagi Allah, Sang Raja Kerajaan Surga. Kita akan melihat Ester, gitu ya. Ester, Ratu Persia berkebangsaan Yahudi. Apa maksud dari Ester ditempatkan sebagai ratu? Apakah tujuan khusus Tuhan bagi Ester? Apakah tujuan khusus Tuhan bagi Anda? Nah, mari kita baca Ester pasal yang keempat ayat 10-17. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk-penduduk daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira bahwa engkau ada di dalam istana raja, hanya engkau yang terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat ini, seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ini penting ya, sehingga saya ulangi sebanyak 2 kali. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini pada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun juga akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Nah, kita mesti tahu ya, latar belakang daripada cerita ini itu apa? Latar belakang daripada cerita ini ayat 5 sebenarnya. Ester 3 ayat 5. Haman ini seorang panglimanya daripada Persia, itu melihat Mordekai. Mordekai ini pamannya Ester, tidak berlutut pada waktu Haman itu lewat. Sehingga hati Haman itu panas. Nah, dia pengen membunuh daripada Mordekai. Tapi karena orang memberitahukan bahwa Mordekai ini orang Yahudi, maka Haman mencari cara untuk memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Nah, apa yang dilakukan Haman? Haman itu tiba-tiba menghadap kepada raja dan ngomong sama raja itu begini, Raja, ini kira-kira ya, ada bangsa yang
tidak tunduk terhadap hukum Persia. Kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh raja untuk menghadapi bangsa yang tidak tunduk pada hukum Persia? Bolehkah bangsa ini dihancurkan? Wah, ya. Terus kemudian raja langsung mengiyakan tanpa memeriksa lebih lanjut bangsa sopo iku, ya toh. Terus hukum mana yang dilanggar, wes gak usah diperiksa-periksa. Raja langsung percaya sama Haman, dikasih cincin meterai untuk buat surat. Akhirnya dibuatlah surat. Surat-surat itu ayat 13 ya. Dikirimkan dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan. Supaya apa? Isi surat itu dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan, pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Jadi ini ada pembunuhan suatu bangsa di sini ya. Oke. Nah, kita sampai pada Ester 5. Tadi kan kita bahas Ester 4 ya. Ester 5 ini adalah kelanjutan daripada Ester 4 yang Ester ngomong berpuasalah untuk aku, berikan aku kekuatan untuk menghadap raja. Nah, ternyata setelah berpuasa 3 hari lamanya, Ester mengenakan pakaian ratu, berdiri di pelataran dalam istana, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tata kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Untung berkenan. Kalau tidak berkenan, hati raja dalam keadaan panas, yang terjadi Ester itu mati. Sebenarnya ini yang menjadi pertimbangan Ester ya. Karena ya gimana ya, yang namanya nyawa, taruhan nyawa itu kan ya harus dipikir baik-baik gitu ya. Nah, tapi kalau Ester ini tidak maju, maka yang terjadi adalah bangsa Yahudi bisa dimunahkan. Bisa dipunahkan. Itu sebabnya ada ayat yang saya ulang 2 kali tadi saya baca. Masih ingat ayatnya ya? Yang ayatnya ayat 14, Ester 4 ayat 14. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi ceritanya Ester ini jadi ratu Persia dari kontes pemilihan Miss Universe pertama di dunia, ya. Jadi ada pemilihan ratu-ratu cantik karena ratunya raja yang namanya Wasti itu melawan raja, sehingga raja atas desakan daripada para penasihat-penasihat raja itu pengen ratu ini ganti saja. Nah, saat itu ada kontestan memilih ratu, ternyata yang dipilih raja itu adalah Ester, yang kebangsaannya adalah bangsa Yahudi. Ya, kebetulan bangsa Yahudi inilah bangsa yang mau dimusnahkan oleh Haman. Ceritanya kayak gitu. Nah, untunglah Ester ini mendapat perkenanan raja. Nah, Ester tanya raja, keinginanmu apa? Jadi keinginan Ester ini adalah untuk ngundang minum anggur raja dan Haman karena ada yang mau dibicarakan. Yang kayak gitu. Ya. Oh, Haman senang sekali diundang ya. Haman ini GR-an orangnya ya. Pokoknya senang sekali diundang. Karena dia berkoar-koar ya. Di antara semua pejabat istana yang ada, hanya aku tok yang diundang ratu. Wah, bersama-sama dengan raja. Kan seolah-olah mendapat kehormatan gimana gitu ya. Belum tahu dia. Nah, yang luar biasanya itu adalah Ester pasal yang ke-6. Ester pasal yang ke-6 diceritakan bahwa Raja Persia ini tidak dapat tidur. Karena tidak dapat tidur, dia minta dibacakan kitab pencatatan sejarah. Nah, setelah dibacakan ada suatu cerita, kok ya kebetulan waktu itu dibacakan ceritanya Mordekai. Jadi Mordekai ini pernah memberitahukan ada orang yang namanya Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja, yang termasuk golongan penjaga pintu, itu punya maksud untuk membunuh raja. Terus raja bilang, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan pada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab orang-orang yang membacakan itu, ngomong gini, oh Mordekai belum dapat apa-apa. Nah, pada saat yang bersamaan,
Haman itu mau datang, berada di pelataran istana untuk menemui raja. Tujuan pengen menemui raja adalah pengen apa? Pengen menyulakan atau mensalibkan daripada Mordekai. Nah, sebelum Haman ngomong, raja ngomong dulu. Eh, Raja ngomong sama Haman, apa sih yang harus dilakukan orang yang raja berkenan menghormatinya? Waduh, langsung Haman GR ya. Pikirnya dirinya sendiri. Katanya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripada aku? Karena kan tadi yang diundang minum sama Esther kan nggak ada seorang satupun kecuali Haman. Jadi Haman ini, apa namanya, harga dirinya merasa terjunjung tinggi sekali gitu ya. Nah, kemudian Haman mulai berkoar-koar. Wah, orang itu harus pakai pakaian raja. Orang itu harus membiasa apa? Mengendarai kendaraan yang dipakai oleh raja. Terus orang itu harus diberi mahkota. Orang itu harus diarak mengendarai kuda. Terus itu ada orang yang berseru-seru. Inilah orang yang kepadanya raja itu berkenan. Wuih. Haman pikir dirinya yang mau dibegitukan. Lalu ayat 10, Haman itu cegek, kecewa, ya. Segera ambil pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan, lakukanlah itu kepada Mordekai, orang Yahudi. Nah, Haman sudah mati kutu nih. Tujuan awalnya itu untuk memberitahukan Mordekai itu mau disulakan kok. Sekarang malah Mordekai yang sama itu mau dihargai sedemikian rupa. Saudara, dari sini kita lihat bagaimana campur tangan Tuhan. Walaupun di dalam kitab Esther tidak ada kata Tuhan sama sekali. Tapi di sini kita bisa melihat campur tangan Tuhan dalam keutuhan daripada bangsa Yahudi. Yaitu bagaimana? Pada waktu para pemimpin bangsa Yahudi sedang di ujung tanduk, seperti Mordekai, maka Tuhan bisa menggerakkan orang-orang untuk membacakan kitab sejarah yang berhubungan dengan Mordekai, dan kok untungnya saat itu Mordekai juga belum mendapatkan hadiah apapun sama sekali. Sehingga saat itu raja mengaruniakan hadiah yang luar biasa atas saran daripada Haman. Yang dia pikir orang yang mau dihormati raja adalah Haman sendiri. Ternyata bukan. Nah, terus kita lihat besoknya. Esther kan ngundang makan, ngundang minum anggur. Terus raja ngomong, permintaanmu itu apa, Esther? Kok sampai ngundang saya, sampai ngundang Haman? Terus ngomong gini, sampai setengah kerajaan pun akan dipenuhi. Bu. Tapi Esther enggak minta materi-materi kayak gitu ya. Yang dipentingkan Esther itu gini, ya raja, jikalau hamba mendapatkan kasih raja, jikalau baik dalam pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Loh, berarti artinya gini loh. Esther tuh minta supaya bangsanya, itu dirinya dan bangsanya, itu tidak dimusnahkan. Nah, terus raja tanya, siapa sih mau musnahkan ini? Langsung Esther ngomong, Haman. Wah, raja langsung ngamuk. Rajanya itu langsung keluar untuk menenangkan diri. Nah, kemudian Haman begitu mendengar kayak gitu langsung ketakutan. Esther ini kemudian naik ke ranjang. Terus Haman itu berlutut di bawah ranjangnya Esther. Nah, kemudian raja itu masuk. Terus berpikir, loh, Haman ini kurang ajar ya. Habis mau membunuh daripada bangsani Esther, sekarang mau meniduri istriku sendiri. Nah, sebenarnya raja ini salah sangka. Tapi karena sudah emosi, saking emosinya, wah segala sesuatunya itu dinilai jelek. Nah, ingat ya, pelajaran penting ya. Kalau emosi jangan ngambil keputusan, itu penting ya. Tapi ini nggak berlaku. Raja Ahasiweros saking ngamuk, saking emosinya, begitu dia tuh menuduh Haman itu mau meniduri Esther, maka langsung Haman itu ditahan. Terus ada lagi seorang sida-sida lain. Sida-sida itu Kasim ya. Kasim itu orang yang sudah dikebiri. Kenapa kok dikebiri?
Karena sida-sida ini biasanya digunakan untuk menjaga daripada selir-selir nya raja. Nah, supaya selir ini tidak bisa berhubungan intim dengan para penjaganya, maka justru para penjaganya yang dikebiri, gitu ya. Nah, kemudian itu sekilas tentang sida-sida. Nah, kemudian Harbona ini ngomong, "Oh, tiang ini sudah dibuat Haman untuk Mordekai. Mordekai orang sih nyelamat raja loh. Yang barusan diarak itu, Esther pasal 6 kan dia diarak loh. Nah, itu disediakan oleh Haman untuk menyulahkan orang yang menyelamatkan raja. Waduh, tingginya 50 hasta. 50 hasta itu sekitar twinggi loh. Bagi dua lah, 25 meter lah. Kurang lebih kayak gitu. Langsung raja ngomong, sulakan yang namanya Haman itu pada tiangnya sendiri. Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikan untuk Mordekai. Jadi ini suatu cerita yang tragis sekali. Saudara tahu tragisnya di mana ya? Tragisnya adalah Mordekai ini pertama mau dibunuh oleh Haman karena kepercayaannya. Mordekai tidak mau menyembah kepada Haman karena Mordekai adalah Yahudi. Bagi Yahudi, beberapa hari yang lalu kita pernah belajar Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Jadi hanya kepada Tuhan sajalah, satu-satunya Yehova sajalah yang patut disembah. Mordekai tidak mau menyembah daripada Haman. Haman marah kepada Mordekai. Marah Mordekai pengen menghabiskan seluruh bangsanya Mordekai. Ini persis seperti yang mau dilakukan oleh Hitler di abad modern, yaitu pengen memusnahkan daripada bangsa Yahudi. Tapi Tuhan itu maha dahsyat. Tuhan itu adalah Tuhan yang menepati janjinya. Kenapa? Karena di dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan sudah berjanji bahwa melalui keturunan-keturunan daripada Hawa, itu akan lahir Mesias, dan itu harus dari keturunan Daud. Nah, kalau misalnya bangsa Yahudi itu habis sebelum Mesias turun, berarti Tuhan kan mengingkari janjinya. Nah, Tuhan dengan intervensi yang membuat Ahasiweros tidak tidur, kemudian maunya pengen dibacakan oleh kitab-kitab yang kepahlawanan itu. Jadi ini semuanya ada dalam rencana Tuhan ya, indah sekali. Kalau kita membaca kitab Esther itu indah sekali. Walaupun dalam kitab Esther tidak ada kata Tuhan, tetapi justru kita bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam ceritanya kitab Esther. Bangsa yang seharusnya bisa dimusnahkan, malah diselamatkan, dan berbalik sang pemusnah menjadi dibinasakan. Bukankah itu suatu campur tangan yang luar biasa sekali? Oke, itulah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.